Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan iman Islam itulah yang ada di dalam diri kita sehingga kita dimampukan, dimudahkan untuk melangkahkan ke majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau, yang senantiasa mengikuti ideologi beliau, yang senantiasa mengikuti perjuangan beliau. Alhamdulillah, para jamaah ngopi yang dirahmati Allah, kita masuk pada penghujung bulan Sya'ban ya, menuju bulan Ramadan. Mana? Wan Umah. Menjadi Wan Umah. Keberagaman. Menjadi wan ummah di antara keberagaman fikih. Tentu tentang fikih ini banyak perbedaan pendapat atau istilaf ya di dalam hukum-hukumnya. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa disampaikan oleh pemateri yang insya Allah pemateri pada saat ini adalah Ustadz Yuda LC-nya. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita dan alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat ya tadi. Untuk menambah keberkahan, alangkah baiknya kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menambah keberkahan juga, alangkah baiknya kita membacakan di suatu majelis itu ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Mufti kepada Ustadz waktu dan tempat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
أولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غير غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair kasir kepada Ustadz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah panjangnya ya. Masya Allah juga suaranya. Semoga menambah keberkahan kepada kita dan semoga juga berkahnya itu panjang juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu lanjutannya kepada pemaparan materi yang membawa tema menjadi wan umas di tengah keberagaman fikih. Ngomong-ngomong wan umah nih Tad, wan umah itu kan bahasa Arabnya itu umatan wahidan ya Tad ya. Bagaimana caranya untuk menyatukan umat ini, bahkan di kalangan masyarakat sekarang ini kan ada yang bahkan ditentang yang kunut dan tidak kunut itu, bahkan di pesantren dulu itu di Sumedang itu saling alung-alung batu yang kunut dan tidak kunut. Nah ini maksudnya bahkan kan kaum muslim ini kan harus menjadi wan ummah, harus menjadi umatan wahidan itu bagaimana sih, ataupun apakah memang hal-hal yang seperti itu dimaklum atau menjadi budaya dan menjadi kebiasaan, bahkan dibolehkan atau gimana kan? Lebih detailnya mungkin akan dijelaskan oleh Al Ustadz kepada Ustadz Yuda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah di insya Allah sekitar 12 hari lagi ya kita akan masuk di bulan suci Ramadan gitu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini itu Al-Fakir ingin mengangkat tema masih seputar tata negara. Ya, karena konsisten ya dengan tema tata negara yang berkaitan dengan yaitu ya, persatuan umat ya di tengah beragaman fikih Islam ya. Ya, latar belakangnya adalah ya umat Muslim hari ini sering diberikan doktrin ya bahwasanya umat itu tidak mungkin bersatu karena banyak ragam pemikiran ya, dalam Islam. Ada mazhab ini, mazhab itu dan seterusnya. Gitu. Bahkan perbedaan pendapat di antara kaum muslim ya, yang salah satunya itu di fikih Islam, itu selalu ditonjolkan, gitu. Selalu ditonjolkan ya, sebagai semakin tajam, gitu ya, di tengah-tengah umat itu, sehingga sadar atau tidak sadar ya umat itu menganggap bahwasanya untuk menyatukan umat muslim
seluruh dunia gitu. Jangan seluruh dunia, Indonesia gitu. Itu sesuatu yang sifatnya mustahil gitu. Padahal gitu ya, umat Islam itu pernah menjadi umat yang satu gitu, dengan keberagaman fikih yang tidak jauh berbeda ya, dengan hari ini gitu, dengan hari ini nggak jauh beda. Artinya kan perbedaan fikih ini pada dasarnya tidak menjadi penghalang dalam persatuan umat muslim gitu ya, dalam sebuah sistem atau sebuah institusi ya, yang bernama khilafah atau daulah Islam, atau bisa juga disebut kesultanan Islam. Nah, bahkan dari itu ya adalah tugas ya, tugas kita semua untuk memahamkan umat ya, bagaimana institusi tersebut gitu ya, khilafah itu bisa merangkul semua kelompok ya, dan juga semua mazhab fikih yang ada ya, semua mazhab fikih yang ada, bagaimana cara mengatur. Contoh pertanyaan klasik kayak misalnya kalau misalnya umat Islam itu bersatu, mau pakai mazhab apa kan? Ketika diterangkan itu mau pakai mazhab apa gitu. Kan nggak bisa memaksakan orang itu harus kunut semua gitu. Kan nggak bisa memaksakan orang itu tahlilan semua atau yasinan semua ya gitu. Nah sebetulnya ya, pernyataan seperti itu adalah pernyataan bagi yang memang belum memahami bagaimana gitu ya, negara Islam atau daulah Islam itu mengatur itu ya, mengatur keberagaman fikih gitu. Itu ada aturannya gitu. Dan bagaimana aturannya, nah itu yang harus kita pahami bersama gitu. Nah maka insya Allah kita akan bahas beberapa pasal gitu ya. Yang pertama itu pasal mengenai apakah Rasulullah SAW itu merestui adanya perbedaan pandangan di antara kaum muslim gitu. Karena kan kalau tidak direstui harusnya mazhab itu cuma satu ya. Tapi nyatanya banyak gitu. Dan itu dimaklumi gitu. Yang kedua adalah dalam perkara apa perbedaan kaum muslim itu ya. Yaitu pertanyaan yang kedua, dalam hal apa? Karena ya tidak semuanya kaum muslim itu berbeda pandangan gitu. Ya bisa dibilang hanya sebagian saja gitu. Hanya sebagian saja kaum muslim itu berbeda pandangan ya, dalam persoalan fikih gitu. Lalu kemudian hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat bernegara ini ya, di dalam perbedaan ini harus seperti apa gitu ya pengaturan negara dalam perkara ini. Nah berarti setidaknya ada tiga pasal gitu ya. Jadi dasar landasan ya kenapa perbedaan pendapat ini dimaklumkan, kemudian wilayah apa saja perbedaan pendapat itu, kemudian bagaimana umat muslim itu bisa bersatu ya di perbedaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ya setidaknya ada 3 pasal gitu. Nah untuk menjawab itu semua ya Al-Fakir menyiapkan 3 buku atau 3 kitab gitu, yang diambil hanya sebagian saja ya gitu. Karena memang yang dihadapkan kita semua ini bukunya tebal. Bukunya tebal. Jadi saya akan yang pertama ya jelas membahas yang kitab di kitab Nizamul Islam gitu. Di kitab Nizamul Islam ini ada satu bagian yang membahas terkait dengan khalifah ya. Bagaimana khalifah itu menerapkan syariah gitu ya, dan mengambil salah satu pendapat syariah di dalam undang-undang gitu ya, dalam undang-undang. Nah, ini yang pertama gitu. Dan juga di sini memuat ranah apa saja yang perbedaan pendapat itu muncul ya. Ya. Jadi ini kitab induknya ya. Kitab induknya sini
Nah, ini dari kitab induk ini gitu apa eh, bisa dipertajam lagi, dirincikan lagi dan diperluas pembahasannya itu. Yang pertama, misalnya contoh saya ambil terjemahnya saja ya. Terjemah dari kitab Qawaid Nizamul Hukmi fil Islam. Ya. Kalau judul terjemahnya itu pilar-pilar sistem pemerintahan Islam ya. Nah, ini bukunya tebal ya. Berapa halaman nih? 680 halaman ya. 680 halaman. Ini bahas terkait dengan dasar tata negara Islam ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tata dasar negara Islam itu nggak ada pembahasannya, buktinya ada. Buktinya ada. Kemudian kitab Taksiyah Islamiyah juz 1 ya, jilid 1, dan itu pun bagian terakhir ya, bagian terakhir. Yang dimana kalau para sahabat itu untuk memasuki kitab ini mungkin harus ngaji bertalaki selama 20 tahun. Baru nyampe sini gitu ya. Itu pun kalau rajin. Kalau konsisten gitu. Dan insya Allah keumuran. Insya Allah keumuran. Ya. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita bahas khulafahnya saja ya. Bahas poin-poin pentingnya saja. Gitu ya, bahas poin-poin. Nah, maka untuk memulai ya kita akan membahas dulu gitu ya, berkenaan dengan apakah di zaman Rasul itu ada perbedaan pendapat gitu ya. Karena kan logikanya seharusnya di zaman Rasul itu nggak ada perbedaan pendapat, tapi realitasnya ada gitu ya. Contoh misalnya dalam perang Ahzab ya, Rasul itu mengatakan ya kepada para sahabat itu ya, pasukan itu ya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Ya. Jangan seseorang itu sholat asar kecuali di Bani Quraidah ya. Jadi perang Bani Quraidah itu lanjutan daripada perang Ahzab atau masih bagian ya. Atau masih bagian. Di mana Yahudi Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan kepada kaum muslim dengan cara memutus perjanjian gitu ya. Yang dimana perjanjian yang mereka langgar itu terhadap kaum muslim adalah mereka tiba-tiba memihak terhadap aliansi Ahzab ya, yang dibentuk oleh Quraisy saat itu. Ya. Yang seharusnya mereka itu justru ikut berperang bersama kaum muslim ya. Karena kalau di Piagam Madinah itu Yahudi yang ada di dalam kekuasaan Madinah, sebetulnya mereka itu punya kewajiban untuk bela negara gitu ya. Kalau dalam artian sekarang mah bela negara gitu, wajib militer, bela negara lah, punya bela negara. Kenapa? Karena masih sama-sama warga negara kan itu gitu. Tapi memang realitasnya Yahudi ini nggak pernah bantu gitu. Baik itu Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraisyah itu tidak pernah berpartisipasi sebetulnya untuk melindungi negara lah ibaratnya. Nah, Bani Quraisyah saat itu juga tidak membantu. Ya sebetulnya Rasul pun sudah mengetahui bahwasanya mereka itu nggak mungkin bantu, gitu ya. Nah, namun mereka itu melakukan pengkhianatan, untuk melakukan pengkhianatan yang mereka itu hendak membantu pasukan Ahzab untuk memusnahkan kaum muslim. Ini bahasanya memusnahkan kaum muslim. Gitu. Kenapa? Karena ya kaum muslim yang jumlahnya ya hanya 3.000 lah gitu, harus berhadapan dengan 10.000 pasukan, dan itu posisinya dikepung. Gitu. Posisinya dikepung. Ya, di bagian luar kota. Dan di dalam kota itu ada Bani Quraisyah yang jumlahnya ya agak sedikit ya. 500 setidaknya lah. 500 pasukan aktif. Gitu. Nah, maka setelah perang Ahzab itu selesai gitu ya, nah Rasul itu memerintahkan kaum muslim itu untuk mengepung Bani Quraisyah gitu ya, Bani Quraisyah, karena Bani Quraisyah itu sudah lepas dari perjanjian dan Rasul menyatakan perang gitu ya, kepada Bani Quraisyah ini. Dan salah satu sirah di dalam peperangan itu
adalah Rasul memerintahkan untuk jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian pasukan itu ya mendapati waktu sholat asar di perjalanan, dan sebagian itu mereka berkata, kita tidak melaksanakan sholat asar kecuali setelah kita sampai di Bani Quraidah. Sebagian yang lain berkata, bahkan kita harus sholat sekarang di jalan. Tidak ada dari kami yang menolak. Lalu kami menceritakan hal itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak menegur seorang pun dari mereka. Jadi artinya di sini kaum muslim itu ada yang memang memahami perintah Rasul secara harfiah, ya memang betulan gitu ya, harus nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Gitu. Ada sebagian sahabat yang memang memahami secara maknawi, gitu. Maknanya apa? Maksudnya Rasul itu memerintahkan hal ini supaya kaum muslim itu nggak kelamaan di jalan, gitu ya, nggak kelamaan di jalan atau tidak tertinggal, gitu ya, atau tidak tertinggal, gitu. Nah maka sebagian sahabat itu memahami yang penting kita itu bisa nyampe tepat pada waktunya, gitu. Jadi sebetulnya sholat di sini juga nggak apa-apa, gitu. Makanya ada yang duluan kemudian melanjutkan perjalanan, dan itu Rasul saksikan, ya. Dan Rasul itu tidak masalah dengan perkara itu. Maka dari riwayat lain di mana sahabat Muaz bin Jabal itu diutus ke Yaman, ya. Kemudian Rasul itu menanyakan kepada sahabat tersebut, bagaimana cara engkau memutuskan perkara? Saya akan memutuskan perkara dengan Al-Quran. Jika engkau tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka saya akan mencarinya di dalam As-Sunnah. Kalau misalnya tidak mencari data di dalam As-Sunnah, maka saya akan beristihad. Ya, beristihad. Artinya maksudnya akan menggali sesuai dengan kemampuan sahabat tersebut, ya, untuk menemukan solusi hukum syariah, gitu ya, yang memang tidak dijelaskan secara sharih, gitu ya, atau jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, gitu ya, atau yang belum pernah beliau pelajari dan kemudian beliau mencoba untuk mempelajarinya sendiri, gitu. Kemudian juga ada hadis yang memang ini sering dimasukkan di dalam bab kemuliaan mempelajari Al-Quran, ya. Ya, di mana Rasul itu ke masjid, gitu ya, tentunya Masjid Nabawi, dan kemudian di Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi ini masih sederhana ya, bukan Masjid Nabawi besar ya. Ada dua majelis. Yang satu ada majelis qiraatul Quran, ya, artinya hanya pembacaan Quran saja. Yang satu majelis itu ada majelis membahas terkait dengan kandungan Al-Quran, ya, gitu. Jadi membahas terkait dengan hukum-hukum, ya, tafsir Al-Quran. Dan Rasul itu memilih untuk duduk bersama kelompok kaum muslim yang sedang halqah fahmil Quran, gitu ya, mendalami isi kandungan Al-Quran. Artinya kan ada sebuah realitas di mana para sahabat itu melakukan diskusi, tanya jawab mengenai Al-Quran, sekalipun Rasul itu tidak ada, gitu ya. Rasul itu tidak ada di halqah itu. Di zaman Rasul itu ada, gitu. Dan artinya dan riwayat hadis tersebut seolah-olah para sahabat berdiskusi berkenaan dengan tafsir hukum syariah, gitu ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di Masjid Nabawi, tanpa kehadiran Rasul saat itu udah lumrah, ya, itu udah lumrah. Itu artinya itu aktivitas kaum muslim dalam memahami Al-Quran berdasarkan kemampuannya, gitu ya, bekal kemampuannya di zaman Rasul itu sebetulnya ada, gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya kaum muslim itu segala sesuatunya bisa dibilang harus langsung bertemu dengan Rasul. Kenapa? Karena kan Rasul itu ya, seperti kita, ya, manusia yang badannya cuma satu, gitu ya, badannya cuma satu. Ya, apabila ada sahabat yang diutus ke sebuah tempat yang memang itu jauh dengan Rasul, gitu, dan apabila aktivitas memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara istihad itu tidak diperbolehkan, gitu, maka para sahabat itu
banyak yang menahan diri, gitu ya, banyak yang menahan diri untuk memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kan para sahabat itu berpikir semuanya harus diputuskan oleh Rasul semua, gitu. Sahabat tidak diizinkan untuk mencoba untuk memahami apa namanya tuh aturan as-sunnah sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka daripada itu, gitu ya. Artinya di zaman Rasul sendiri sudah ada kewajaran, gitu ya, terkait dengan bagaimana para sahabat itu berbeda-beda dalam kemampuannya memahami syariah, gitu. Ada perbedaan di zaman Rasul sendiri, gitu ya, di zaman Rasul sendiri. Itu yang pertama. Kemudian contoh kedua itu di zaman masa sahabat, gitu. Itu berkenan dengan memerangi orang murtad, gitu. Nah, berkenan dengan memerangi orang murtad ya pasca Rasulullah SAW itu kembali gitu ya kepada kekasihnya, lalu diangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, gitu. Nah, ini para sahabat itu berbeda pendapat bagaimana cara menangani orang-orang yang murtad, ya, murtad dan tidak mau bayar zakat, ya. Nah, apa namanya itu, kalau yang murtad itu statusnya dia memang sudah menyatakan diri murtad, tapi yang tidak mau bayar zakat. Nah, ini ada perbedaan pandangan antara Abu Bakar ya dengan sahabat yang lain. Abu Bakar menilai bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat dia telah murtad, harus diperangi, gitu. Harus diperangi. Sedangkan sebagian sahabat menyatakan bahwasanya ini tidak mesti diperangi, gitu. Namun karena saat itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, maka yang diterapkan adalah kebijakannya Abu Bakar, dan seluruh sahabat itu semuanya sami'na wa ata'na. Dan masih banyak lagi realitas yang cukup banyak, gitu, berkenaan dengan perbedaan pendapat di antara sahabat di masa Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya banyak, gitu ya. Dan ini di antara para fuqaha udah hal yang biasa, itu sesuatu hal yang biasa dalam membahas ini, gitu ya. Nah, namun apakah di tarikh Islam itu perbedaan pendapat ini pernah menimbulkan persoalan, ya, pernah menimbulkan persoalan atau tidak ada persoalan sama sekali, gitu kan? Gitu. Nah, ternyata, gitu ya, apabila kita membuka kitab Saksya Islamnya jilid pertama, ya, ini ada bab khusus terkait dengan hasil ya dari perbedaan pandangan terhadap fikih Islam, gitu. Nah, di mana di dalam kitab ini menyebutkan berkenaan dengan masa tabi'in, ya. Sebetulnya masa tabi'in itu ketika Rasul SAW itu wafat, gitu ya. Artinya masa sahabat, ya. Tabi'in ini masa sahabat, gitu. Yang dimana di sini menyebutkan berkenaan dengan Tarikh Utsman dan Ali, ya. Tarikh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Dimana kan dua peristiwa ini, gitu, itu berkenaan dengan munculnya firqah-firqah, gitu ya. Tadi kan kaum muslimah kan cuma satu tadi, kemudian muncul adanya Syi'i, gitu ya, Syiah. Kemudian muncul adanya Khawarij, gitu ya, muncul adanya Khawarij, ya. Buntut daripada pembunuhan Utsman bin Affan, gitu ya. Dan juga berkenaan dengan tahkimnya menerimanya Ali bin Abi Thalib itu menerima tahkim dari Muawiyah, dan Muawiyah melakukan sikap yang keras, gitu ya, terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, gitu. Maka muncul tiga firqah ini, gitu ya, tiga, yang dimana masing-masing, gitu ya, mereka mengklaim, gitu ya, bahwa saya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Masing-masing itu menolak, gitu ya, dalil yang itu tidak disampaikan bukan dari kelompok mereka, gitu ya, bukan dari kelompok mereka, gitu. Nah, namun, gitu ya, setelah diteliti, gitu ya, kejadian yang ketiga
firqah tersebut ini semuanya berkaitan dengan politik. Ya, lebih banyak munculnya itu dari segi politik, bukan dari syariah Islam atau bukan dari fikih Islam itu sendiri. Gitu. Sekalipun memang ya perlu diakui perbedaan pendapat di antara tiga kelompok besar ini mulai dari hal yang sifatnya terperinci sampai ke yang sifatnya usuli mendasar ya, kayak misalnya dalil gitu ya. Misalnya dalil. Tapi semuanya banyak bermotif kepada politik gitu ya. Lebih latar belakangnya politik gitu, bukan terhadap fikih Islam itu sendiri gitu. Artinya keberagaman fikih Islam itu tidak berpengaruh terhadap khilafah saat itu. Ya. Tidak membahas khilafah. Maksudnya tidak membahas khilafah di sini adalah tidak mempersoalkan khilafah gitu. Tapi yang dipersoalkan adalah penerapan syariahnya. Dipersoalkan itu. Dan itu semakin meluas gitu ya, sampai para sahabat itu semakin sedikit gitu ya, karena sudah banyak yang wafat, lalu memasuki masa tabi'in. Dari masa tabi'in itu sampai sebelum masanya Imam Syafi'i, gitu ya, kaum muslim itu menghadapi sebuah situasi yang memang belum matang ya dalam penyusunan dasar-dasar fikih, ya. Dasar-dasar fikih. Kalau kita kan sekarang misalnya contoh ada kitab Tasya 1 seperti ini isinya tentang usul gitu ya, ada usul tafsir, ada usul fikih sebagian, ada usul hadis di sini. Nah, dulu zaman sahabat sampai masa tabi'in, ya, khususnya sampai sebelum Imam Syafi'i itu menulis kitab Ar-Risalah, itu ilmu seperti ini belum tersusun gitu. Jadi orang-orang itu belum punya metode tersendiri gitu ya dalam memahami sisi Islam, kecuali itu hanya dimiliki oleh kalangan ulama yang levelnya tinggi-tinggi gitu ya, levelnya tinggi-tinggi. Sehingga di Madinah sendiri gitu, itu ada salah satu tabi'in besar gitu ya, namanya Rabi'ah Ar-Ra'i namanya tuh. Nah, Rabi'ah Ar-Ra'i ini disebut Ar-Ra'i oleh orang-orang saat itu karena Rabi'ah Ar-Ra'i ini dia banyak menggunakan kias gitu ya. Dia banyak menggunakan kias, dan orang-orang saat itu belum paham kias itu apa. Jadi seolah-olah menggunakan logika gitu. Makanya disebut Rabi'ah Ar-Ra'i gitu ya. Nah, sedikit menyimpang dari pembahasan ini gitu ya. Saya mengingat nama Rabi'ah Ar-Ra'i ini unik ya. Jadi Rabi'ah Ar-Ra'i ini dia dibesarkan tanpa bapak ya. Bukan bapaknya meninggal. Tapi ayahnya ini semenjak Rabi'ah itu lahir, dia sudah ikut jihad. Ya. Sudah ikut jihad. Semenjak zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Berarti lumayan lama tuh dia jihad terus ke wilayah Romawi, terus ke ujung sampai pada akhirnya sampai akhirnya ke ujung pemerintahan Muawiyah. Ya. Berarti baru mau masuk ke pemerintahan Abbasiyah. Dia baru pulang ke rumah ya. Pas dia masuk ke rumah, istrinya udah nggak kenal. Gitu. Sampai manggil orang gitu ya. Ada laki-laki yang asing masuk ke rumah dan hampir dipukuli. Gitu, hampir dipukuli gitu. Sampai akhirnya si suaminya itu menjelaskan bahwa dia itu suaminya ya. Diberikanlah clue gitu ya, bahwa dia itu suaminya, baru menyadari ternyata betul itu suaminya. Gitu. Dan kemudian ya sebelum ke rumah itu bapaknya Rabi'ah itu datang ke Madinah. Ya, datang ke Madinah. Ya, Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Di mana di Masjid Nabawi itu ada anaknya Rabi'ah. Nah,
Di saat itu bapaknya belum kenal bahwasanya yang ceramah di depan itu ada nggak gitu ya. Dan saat itu dan di saat itu Imam Malik dan Imam Lais bin Sa'ad masih remaja. Usianya masih remaja. Imam Malik dan Imam Lais bin Sa'ad itu masih remaja. Kalau Imam Malik itu nanti menjadi imam mazhab di Madinah, Imam Lais itu menjadi imam mazhab di Mesir. Gitu ya, menjadi di Mesir. Ya. Dan bapaknya kaget gitu ya, nanya gitu ke istrinya ketika itu orang-orang pada bubar hampir mukulin, tanya ke istrinya itu. Saya melihat ada seorang pemuda gitu ya, pintar, cerdas gitu, berceramah di Masjid Nabawi. Siapa dia? Itu anakmu. Itu anakku. Itu luar biasa ya. Amanahnya seorang istri gitu ya, ketika mendidik anak gitu, ketika suaminya itu jihad sampai ke ujung pemerintahan Islam gitu. Anaknya udah bapak pulang-pulang, anaknya udah jadi ulama besar. Gitu, ulama besar. Nah, di lain waktu itu Lais bin Sa'ad dan Imam Malik muda itu berdiskusi di rumahnya Imam Malik. Gitu ya. Dan Imam Lais itu bertanya berkaitan dengan hukum-hukum fikih Islam yang ada di Madinah, gitu ya, terkait dengan metode orang Madinah dalam memecahkan masalah fikih. Nah, maka dijelaskan panjang lebar oleh Imam Malik ya, gitu. Oh, diceritain ini panjang, gitu. Imam Malik itu, Imam Lais itu berkomentar seperti ini. Bagaimana bisa, gitu ya, orang-orang Madinah itu menghalalkan sesuatu yang kami haramkan di Mesir, gitu, dan mengharamkan sesuatu yang kami halalkan di Mesir, gitu. Itu kemudian dijelaskan oleh Imam Malik seperti apa, ya, dan itu baru dipahami oleh Imam Lais gitu ya. Dan Imam Lais itu ya mengucapkan masya Allah gitu ya, bahwasanya inilah kekayaan pemikiran Islam. Gitu ya. Artinya dulu realitasnya gitu ya, sebetulnya ada 3 mazhab besar. Mazhab Madinah Mekah, kemudian ya Haramain, ada mazhab Irak ya nanti gitu ya, dengan Imam Hanafi, dan mazhab Imam Lais bin Sa'ad gitu ya, di Mesir. Ya. Hanya saja nanti Imam Lais ini tidak begitu tersohor karena tidak ada yang nerusin. Ya, tidak ada yang meneruskan ilmu beliau. Itu banyak faktornya. Ya, faktor yang pertama adalah beliau itu sangat keras ke pemerintah Mesir, ke wali Mesir. Karena saat itu wali Mesir korup dan Imam Lais itu vokal. Yang pertama. Ya. Yang kedua, Imam Lais itu dihukum karena terlalu dermawan. Ya. Jadi beliau itu punya kebun luas banget gitu ya di Mesir. Dan beliau itu menggratiskan semua yang ada di kebunnya itu. Jadi orang mau makan nasi akan datang aja. Akhirnya pengusaha besar itu komplain ke wali Mesir. Oh, kalau gini mah usaha saya rugi. Karena orang nggak mesti beli, datang aja ke kebunnya Imam Lais. Gitu. Akhirnya itu rumah Imam Lais itu sampai diruntuhkan 4 kali oleh wali Mesir. Diruntuhkan 4 kali. Ya. Karena kedermawanannya. Yang terakhir ini paling parah ya. Imam Lais itu sudah hendak ingin pindah dari Mesir, sudah menuju Sungai Nil, ingin ke wilayah Maghrib, kalau saya tidak salah ya. Dan saat itu kitab-kitabnya lagi diangkut di kapal dan kemudian dibakar si kapal itu. Jadi kan peninggalan tulisan Imam Lais itu habis terbakar semua, gitu. Sedangkan saat itu tulis menulis susah, gitu ya, susah. Dan saat itu Imam Lais sudah tua, gitu ya, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, Imam Syafi'i datang ke Mesir, gitu ya, dan lebih tersohor daripada Imam Lais. Bahkan salah satu murid Imam Lais yaitu Imam Abuti, ya, itu pindah menjadi muridnya Imam Syafi'i, gitu ya. Imam Syafi'i itu salah satunya. Gitu. Ada 3 saat itu. Nah, artinya ini ada 3 mazhab besar yang sebetulnya sudah ada dan ini berbeda corak. Namun di bawah payung Umayyah dan Abbasiyah ini tidak masalah. Gitu ya. Nah dulu ayahnya Harun ar-Rasyid gitu.
itu pernah bertanya ya, kepada Qadhi Abu Yusuf ya. Qadhi Abu Yusuf itu murid murid yang paling mewarisi Imam Abu Hanifah. Bertanya kepada Imam Abu Hanifah, gitu ya. Kenapa gitu ya? Antara engkau dengan Imam Malik ini berbeda. Gitu ya. Antara engkau dengan Imam Malik ini berbeda. Oh, jadi dijelaskan panjang lebar yang artinya Qadhi Abu Yusuf ini menyatakan bahwasanya tidak mungkin ada kesatuan gitu ya, di dalam fikih Islam ini. Ya. Bahkan saat itu ketika masa krisis hadis ya, banyak pemalsuan hadis ya. Nah, khalifah itu hendak menjadikan kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik ya. Jadi kitab Al-Muwatta itu kitab yang bisa dibilang kitab yang menyusun hadis ya, lebih lama daripada Imam Bukhari. Dan itu khalifah saat itu memerintahkan Imam Malik itu untuk menyerahkan kitab Al-Muwatta kepada beliau, dan kemudian kitab Al-Muwatta ini ingin digantungkan di Ka'bah, bahwasanya ini hadis. Apa kata Imam Malik? Malah balik dimarahin khalifah. Gitu. Kenapa ya? Karena umat khawatir bahwa saja ya, Al-Muwatta itu seperti halnya kitab suci. Ya, itu sikap-sikap Imam Mazhab saat itu. Ya, sikap-sikap Imam Mazhab saya seperti itu. Gitu ya. Nah, artinya sebetulnya realitas perbedaan pendapat saat itu sudah ada di zaman kekhilafan itu. Gitu ya. Dan sesuatu yang sudah lumrah. Nah, itu pertanyaan bab yang pertama. Ya. Bab yang kedua adalah di manakah letak perbedaan itu? Ya. Maka di dalam kitab Nizamul Islam ya, ini disebut ada terkait dengan bab ahkamu tentang syariah ya, gitu. Ahkamu syar'i. Gitu. Nah, di sini disebutkan ya, al-hukmu syar'i ya, wa khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil ibad ya. Jadi adalah hukum ya, seruan dari pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Itu hukum syariah. Namun fikih itu adalah pemahaman atas syariahnya. Gitu. Nah, kaum muslim itu berbeda di dalam pemahaman syariahnya, bukan di dalam syariahnya. Gitu ya. Nah, nanti syariah ini gitu, terbagi lagi. Gitu. Ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat dzanni. Gitu ya. Nah, yang bersifat qat'i ya, itu adalah syariah yang dimana kaum muslim itu tidak mungkin ada perbedaan dalam memahami hal tersebut. Ya. Adapun yang sifatnya dzanni itu adalah dimana kaum muslim itu pasti ada kemungkinan berbeda dalam pandangan memahami hukum syariah. Ya, sebagaimana tarikh singkatnya tadi sudah disebutkan, ada realitasnya. Nah, dari mana kaum muslim itu berbeda? Yang pertama dari segi sumber, ya, atau as-subut. Ya. Sumber hukum Islam itu nanti terbagi lagi dari segi kekuatannya. Ada yang qat'i subut, ada yang dzanni subut. Nah, qat'i subut adalah dalil yang tidak bisa dibatalkan dari segi sumbernya. Ya. Yang dimana sumbernya itu kuat, ya, dan semua sepakat atas keabsahan sumber ini. Apa itu? Satu, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang jumlahnya tersebut tidak memungkinkan untuk berbohong. Ya. Setidaknya paling sedikit 5 rawi, gitu ya. Ada 5 orang yang menyampaikan hadis, gitu. Ya. Dilihat dari segi jumlah. Artinya kebalikan dari mutawatir ahad, gitu. Nah, hadis ahad itu adalah dzanni subut. Artinya dalil yang sumbernya itu bersifat dzan. Gitu ya. Dzan di sini berarti kaum muslim itu berbeda pandangan apakah hadis ini makbul atau tidak. Gitu ya. Makbul bisa digunakan jadikan hujah atau tidak. Dan hadis ahad ini jumlahnya banyak. Gitu ya. Sekalipun ada di Sahih Bukhari. Gitu. Sekalipun ada di Sahih Muslim. Gitu ya. Contoh hadis ahad ini adalah hadis innama amalu binniyat.
Nah, itu sebetulnya hadis ahad, tidak mutawatir. Kenapa? Karena hanya Umar saja yang meriwayatkan itu. Itu hanya Umar saja yang meriwayatkan hadis innama amalu binniyat. Gitu. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat dari segi makna ya daripada Al-Qur'an dan hadis itu. Ya. Yang pertama ada qat'iyyu dilalah ya. Artinya makna daripada hadis dan Al-Qur'an dan hadis ini kaum muslim itu tidak mungkin berbeda ya. Seperti apa contohnya? Kewajiban sholat 5 waktu ya. Kutiba alaikumusiyam. Itu tidak ada pengertian lain kecuali kayak itu. Ya. Ada juga ya zonyu dilalah gitu ya. Zonyu dilalah. Kalau zonyu dilalah yaitu adalah perkara yang secara makna itu kaum muslim itu berbeda-beda dalam memahaminya gitu ya, dalam memahaminya. Dan ini jumlahnya juga lumayan cukup banyak gitu ya, lumayan cukup banyak. Nah, dalil qat'i ini adalah yang qat'i subut, yang sumbernya qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Jadi qat'i subut dan qat'i dilalah. Jika salah satunya bersifat zonian, maka ini adalah dalil zoni. Gitu ya, dalil zoni. Ya, misalnya qat'i subut berasal dari Quran dan hadis mutawatir, tapi dilalahnya zoni. Gitu ya, dilalahnya itu zoni. Maka ini dalilnya dalil zoni. Gitu, ini dalil zoni. Nah, apalagi zoni subut, dilalah subut. Gitu. Zoni subut dan zoni dilalah maksudnya. Itu dalil zoni. Termasuk juga yang zoni subut, ya hadis ahad, tapi qat'i dilalah. Gitu. Maknanya tegas gitu ya. Tidak ada perbedaan, namun dari segi sumber itu hadisnya hadis ahad. Ya, misalnya contoh makan sambil berdiri dan lain sebagainya. Gitu. Itu hadis mengenai melihara kucing. Itu termasuk ya, kalau tidak salah ya. Nah itu ya. Nah, kaum muslim itu berbeda dari perkara yang sifatnya zoni tadi. Gitu ya. Berbeda dari sifatnya zoni tadi. Tapi yang sifatnya qat'i itu kaum muslim itu tidak pernah berbeda. Nah, kayak tadi ya, sholat 5 waktu ada nggak yang berbeda pendapat? Enggak kan? Gitu. Puasa saum Ramadan nggak ada. Gitu. Bahwasanya kaum muslim itu harus menerapkan syariah. Ada yang berbeda? Nggak ada. Ada, kalau ada itu dari mana itu? Nggak ada itu. Apalagi kewajiban zakat. Itu. Hukum potong tangan. Mazhab mana yang menolak hukum potong tangan? Nggak ada. Rajam, jilid, gitu. Kayak misalnya jilid 100 kali, dicambuk 100 kali. Ada nggak yang 99 kali? Nggak ada, semuanya 100. Nggak ada, semuanya 100 gitu. Atau misalnya puasa itu bukan karena lihat hilal, tapi lihat yang lain kan nggak ada, semuanya ru'yatul hilal. Itu sepakat. Kalau ru'yatul hilal itu, gitu ya. Bahwasanya sebab daripada masuknya bulan Ramadan itu apabila hilal terlihat, gitu. Itu nggak ada sebetulnya nggak ada perbedaan dalam hal itu. Gitu. Kalau global lokal itu zoni, ya. Global sama lokal itu sebetulnya zoni, gitu. Sebetulnya zoni. Nah, itulah wilayah istihad kaum muslim itu di zoni, sebetulnya di wilayah yang zoni tadi. Ya. Contoh lain misalnya seperti sewa lahan tani, gitu ya. Kemudian kunut, gitu. Kemudian kunut, gitu. Dan lain sebagainya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya zoni, gitu ya. Nah, karena perkara-perkara tersebut sifatnya zoni, gitu ya, maka bisa dipastikan bahwasanya kaum muslim itu pasti ada perbedaan, gitu ya. Dan semua fuqaha di dalam perkara-perkara yang zoni ini semuanya sudah memaklumkan itu bagian daripada fikih Islam yang
sah kita mengamalkan salah satu pendapat tersebut, gitu ya. Sesuai dengan kaidah orang yang memahami dalil tersebut, yang dia itu berlevel seorang mustahid, gitu. Siapakah mustahid? Mustahid itu adalah seseorang yang dia mampu menggali hukum. Ya. Nah itu rinci lagi kriteria orang yang bisa menjadi seorang mustahid. Gitu. Yang nggak bisa istihad disebut muqallid, kayak kita. Gitu ya. Nah kita itu taklid kepada orang yang mampu menggali hukum syariah di dalam dalil zoni tadi. Kita itu ambil. Gitu. Terus kita boleh mengambil salah satunya, nanti ada kajian khusus gitu ya terkait dengan itu. Kita boleh mengambil salah satunya, gitu. Dan ketika kita mengambil salah satunya, dan itulah yang namanya mazhab, gitu ya. Karena mazhab itu torik, jadi torik itu metode seseorang untuk memahami hukum syariah sebetulnya. Kalau secara ringkasnya, enggak secara ringkasnya seperti itu. Itulah torik. Gitu. Adapun di dalam akidah nggak ada istihad. Akidah itu apa adanya aja, gitu ya. Artinya ketika di dalam akidah dalil zoni dilalah itu dalil yang mutasyabihah. Itu dalil yang mutasyabihah. Kan ada dalil muhkam, ada mutasyabihah. Kalau muhkam itu yang jelas, yang dalilnya sore. Kalau yang mutasyabihah itu yang tidak sore, harus digali lagi sampai kita tahu maknanya. Gitu. Namun perkara-perkara yang berbicara akidah, ya itu banyaknya goib, nggak ke indra sama akal, gitu ya. Dan tidak banyak dalil yang menjelaskan terkait dengan perkara itu. Contoh seperti sumastawa alal ars, Rasul Allah itu bersemayam di atas aras, terkait dengan lauhul mahfuz, ya. Terkait pokoknya banyak, gitu ya. Nah dalam perkara ini, gitu ya, sebetulnya tidak ada istihad, gitu ya. Hanya kita berusaha saja mencari tahu mana makna yang paling mendekati. Dan karena dalilnya zoni, tidak bisa dijadikan dalil akidah. Maksudnya dalil akidah ini adalah kalau misalnya berbeda, itu tidak bisa kita kafirkan. Jadi apabila kaum muslim itu berselisih, apa itu makna aras, itu sebetulnya diskusi yang tidak produktif. Dan bukan pada tempatnya. Tapi ketika membicarakan konsekuensi keimanan itu adalah menerapkan hukum syariah, itu kuat. Nah harusnya yang dibahas itu bukan aras, bukan lahul mahfuz ya, atau hal-hal gaib yang lainnya, karena tidak mampu kita jangkau oleh akal. Gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan banyaknya firqah-firqah akidah. Gitu ya. Firqah akidah. Nah, Nah, di antara perbedaan pendapat itu, ya, kaum muslim itu sebetulnya tidak mesti dipusingkan dengan perkara itu. Karena di dalam kaidah istihad itu setidaknya ada 4 ya perkara yang itu bisa diambil ya oleh kaum muslim dan para mustahid bahkan khalifah untuk menerapkan hukum syariah. Ya. Yang pertama, apabila seorang mustahid itu dia melihat ada dalil yang lebih kuat, gitu, maka dia pindah, gitu ya. Apabila seorang mustahid itu melihat ada orang yang lebih pintar darinya, dia boleh berpindah, gitu ya. Dan apabila ada keputusan daripada khalifah, nah maka kaum muslim itu harus sami'na wa ata'na terhadap khalifah. Yang keempat, apabila ada istihad yang memang itu bisa merangkul kaum muslim secara keseluruhan, itu lebih utama menggunakan hasil istihad yang ini. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika khalifah itu menetapkan sebuah hukum syariah menjadi undang-undang negara, itu semua perkara syariah itu dijadikan undang-undang atau tidak? Gitu ya. Nah, maka di dalam kitab Qawaid Nizamul Hukmi ini dijelaskan bahwasanya khalifah itu hanya mentabani hukum-hukum yang bersifat umum. Jadi tidak mentabani hal-hal yang sifatnya
Pertama, akidah. Ya. Bedakan ya akidah sama keimanan ya. Kalau keimanan berarti iman dan kufur. Kalau akidah percabangannya. Gitu. Akidah itu anggap aja percabangan. Jadi tidak, khalifah itu tidak boleh menetapkan bahwasanya saya ini bukan itu. Mazhab akidah itu bukan itu. Saya ini Asy'ari misalnya. Dan semua kaum muslim itu harus Asy'ari. Atau misalnya semua orang itu harus Salafi, atau harus Maturidi, atau harus Sufi. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Asy'ari, Maturidi, Salafi, gitu, dan lain sebagainya, dan mazhab-mazhab yang lain, mazhab akidah yang lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sifatnya zoni. Dan perkara zoni itu tidak boleh dipaksakan sebagaimana perkara fikih. Gitu. Sebetulnya nggak boleh gitu. Kalau perkara keimanan yang itu udah sifatnya qat'i dan berhubungan dengan iman dan kufur, baru bisa ditetapkan. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau misalnya tidak seperti itu nggak bisa. Yang kedua adalah khalifah tidak boleh mentabani sesuatu yang sifatnya ibadah secara personal. Kayak misalnya sholat pakai kunut atau tidak, gitu ya. Pakai kunut atau tidak. Atau misalnya apalagi ibadah-ibadah yang lain lah, yang sifatnya fardiyah, pribadi. Nah, tapi kalau misalnya seperti akad nikah ya, sah atau tidaknya menikah, gitu. Atau misalnya zakat ya, zakat itu dari segi timbangan mana saja yang disahkan, gitu. Kemudian apalagi takaran-takaran lain lah yang itu sifatnya umum ya, yang melibatkan kaum muslim, itu harus satu. Tapi sisanya tidak. Kenapa? Karena dulu di zaman para sahabat gitu, perbedaan daripada fikih itu sudah terjadi. Gitu. Bahkan di zaman Imam Syafi'i, itu Khalifah Abbasiyah itu sudah terjadi, dan itu sudah biasa dalam Khalifah Harun ar-Rasyid itu, sekalipun mendominasi di dalam kekhilafahannya beliau itu adalah mazhab Hanafi, itu beliau itu tidak menetapkan hukum-hukum yang seperti itu di masyarakat. Gitu. Artinya yang mau yasinan ya silakan. Yang mau pakai kunut ya silakan. Gitu. Yang mau tahlilan silakan gitu ya. Gitu. Ziarah kubur ya silakan ya. Ya tinggal diatur aja ziarah kuburnya, jangan yang aneh-aneh. jangan yang kelewat batas ya, gitu. Tinggal diatur aja. Gitu. Dan khalifah tidak berhak gitu ya menghukum gitu ya orang yang berbeda dalam perkara itu, selama perbedaan itu memang masih di dalam ruang lingkup syariah, gitu ya. Tapi kalau bukan berasal dari syariah, maka khalifah itu wajib memvonis orang tersebut sebagai ahli bid'ah atau bid'ah lah, gitu. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat, tidak bisa disebut bid'ah dan tidak bisa dijadikan undang-undang negara, gitu. Undang-undang negara. Artinya artinya masyarakat tidak perlu khawatir akidahnya berubah gitu ya. Misalnya nanti jadi salafi semua atau misalnya jadi asy'ari semua. Enggak harus khawatir gitu. Nah, begitupun juga dengan fikih, itu nggak mesti khawatir gitu. Bahkan ketika kita mentaati khalifah, itu menjadi sebuah kewajiban, dan kaidahnya kita itu apabila menggunakan hasil ijtihad yang berbeda dengan khalifah dalam perkara umum yang sudah ditetapkan oleh khalifah, maka kita itu berdosa. Gitu ya, kita itu berdosa. Gitu ya, sifatnya itu. Nah, inilah fungsi daripada kekhilafan dalam mengatur urusan tata negara. Gitu. Urusan tata negara. Gitu. Ya. Dan ini sudah berlangsung selama 13 abad, corak fikih yang begitu ragam eksis, gitu, itu eksis. Ya kalau misalnya ternyata ada corak tertentu ya, misalnya kalau Abbasiyah itu coraknya ke Hanafi, gitu, ke Hanafi dan Syafi'i, ya, sebagian masa ke Hanafi, sebagian masa ke Syafi'i, sebagian masa ke Hambali, ya. Misal kemudian Utsmaniyah sebagian ke Hanafi, sebagian ke Malikiyah, itu wajar-wajar saja, gitu. Dan realitasnya tidak ada pemaksaan dalam hal itu, gitu. Realitasnya tidak ada pemaksaan dalam hal itu.
gitu ya. Nah itulah kaidah bagaimana negara itu mengatur umat itu dalam keberagaman fikih Islam, gitu ya, keberagaman fikih Islam, gitu ya. Eksisnya fikih Islam yang saat ini beragam itu adalah hasil penjagaan kekhilafan saat itu. Gitu. Kalau misalnya kekhilafan itu memaksakan satu mazhab, seharusnya di masa kita itu nggak ada mazhab yang banyak itu, tinggal satu harusnya. Gitu ya. Misalnya contoh ya, Utsman bin Affan itu, kan beliau itu menetapkan satu mushaf Utsmani, gitu ya, satu mushaf Utsmani, gitu ya. Yang dimana sebelum adanya penyatuan mushaf itu dalam satu mushaf Utsmani itu orang-orang itu menggunakan mushaf dengan beragam macam riwayat, gitu ya, yang kita sebut sebagai qiraah sabah itu. Namun saat itu Khalifah Utsman itu menyadari bahwasanya umat ini masih baru belajar Al-Quran, takutnya salah baca. Makanya bikin kebijakan standar mushaf Utsmani, gitu ya, dan menjadikan standar mushaf Utsmani itu menjadi satu riwayat saja, gitu ya, berstandarkan satu riwayat, gitu. Tapi bukan berarti riwayat yang lain itu tertolak, enggak, tetap dipakai oleh para qori, gitu ya, oleh para qori itu dipakai ya, yang memang levelnya sudah menjadi qori, gitu. Baru setelahnya, gitu ya, di masa tabi'in muncul lagi qiraah sabah itu, karena orang-orang sudah pada siap dengan berbagai macam qiraah, baru muncul lagi qiraah sabah, qiraah asrah muncul lagi, gitu ya. Nah itu kalaupun ada kebijakan seperti itu, ya kebijakan seperti itu hanya untuk meminimalisir kesalahpahaman umat itu aja. Kalaupun ada seperti itu sampai umat itu siap, baru qiraah sabah saat itu ya, gitu. Kalau misalnya kita berkaca kepada qiraah muncul. Ya, begitu pun juga dengan hadis. Gitu ya. Hadis itu sama gitu ya. Umat itu khawatir gitu. Kalau dengan keberagaman hadis yang ada, muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu ya. Imam yang 9 lah gitu. Imam kitab yang 9 gitu. Tapi ketika umat itu udah siap dengan hadis gitu ya, dengan pemahaman hadis, maka ada seperti Imam Ibnu Huzaimah, Imam Baihaqi, gitu, Imam Abu Ya'la, gitu, Imam Baikuni itu nanti belakangan, gitu ya, belakangan. Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Darqutni, gitu, Ibnu Hibban dan sebagainya. Baru siap, umat itu baru siap dengan keberagaman hadis yang derajatnya itu di bawah daripada derajat Bukhari dan Muslim, gitu ya, Bukhari dan Muslim. Dan itu sudah terjadi, gitu ya, dan itu sudah terjadi. Ya. Dulu qiraah asrah itu belum tersusun, ya, hadis Bukhari Muslim belum tersusun, umat Muslim itu bisa kuat. Ya, kenapa? Karena kesatuan, gitu. Nah sekarang udah serba tersusun, udah serba rapi cakupan Islam itu. Nah, namun kaum muslim ini berantakan. Faktornya cuma satu, karena nggak ada khalifah. Cuma satu, nggak ada khalifah, gitu ya. Walau alam bisawab ya, gitu. Ya sedikit cerita, memang Al-Fakir kemarin ikut standarisasi dai, ya, versi Yaman, versi Yaman. Jadi diuji pemahaman calon dai itu oleh Kementerian Wakaf Yaman, gitu ya, Wakaf Yaman. Dan salah satu standar dai itu dia harus paham perbandingan mazhab. Dan yang paling mencengangkan seorang dai itu wajib mengetahui sistem pemerintahan yang ada di dunia, apa itu kapitalis, apa itu sosialis, termasuk khilafah. Saya bilang buset ya, Ustadz, di sana standarnya tinggi. standarnya tinggi, gitu. Saya juga kaget ya, gitu, standarnya cukup tinggi, gitu ya. Jadi standar itu cukup tinggi. Jajidan. Alhamdulillah jajidan loh, gitu. Alhamdulillah. Seperti itu, si standarnya itu, gitu. Ya karena memang agar umat ini tidak, dengan keberadaannya kita, gitu ya, di tengah-tengah mereka itu tidak semakin kebingungan, gitu ya, dengan kita menyampaikan perkara-perkara yang seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kembalikan lagi ke
ke moderator. Syukron jazakumullah khair kasiron kepada Ustadz yang telah menjelaskan dengan rinci ya tadi tentang keberagaman fikih dari awal mula Rasul. Tadi benar-benar sejarah dari awal hingga zaman-zaman Khilafah Utsmani ya, dan sampai kepada kita, sehingga mana yang dalil zoni, mana yang dalil qot'i itu benar-benar jelas lah tadi sudah dipaparkan. Nah, semoga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan itu bisa kita pahami, bisa kita sampaikan kembali kepada yang lain ataupun bisa kita amalkan. Barangkali kepada para jamaah kajian ngopi pada malam ini ada yang ingin didiskusikan. Udah Pak. Dari Genjet sampai Gen A juga boleh. Jangan ini. 2135. Yang dari Oliva itu memutuskan berbeda itu Oliva itu berdasarkan dari apa? Jadi saya lupa lagi kan. Oliva memutuskan itu berdasarkan dari para mujtahid ya kan, para syekh dan sebagainya. Tolong di ini lagi. Ya. Nah, ya tadi ya memang tadi nggak terlalu detail ya saya menjelaskan. Ya. Jadi memang khalifah itu ketika menetapkan undang-undang umum di negara, ya jelas dia pasti akan berpegang kepada hasil ijtihad. Ya. Hasil ijtihad. Baik itu ijtihadnya sendiri atau ijtihadnya orang lain. Jadi seorang khalifah itu kan bisa saja dia berijtihad kan, karena dia punya kemampuan. Ya. Ya sebagaimana ya Khulafaur Rasyidin kan semuanya mustahid. Gitu, semuanya mustahid. Ya. Ya kayak contoh misalnya ketika pembayatan Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Yang saat itu Abdurrahman bin Auf itu sebagai ketua pemilihan khalifah. Ketua pemilihan khalifah. Pemilihan khalifah. Saat itu ya. Karena memang di zaman Utsman bin Affan itu ya di zaman pemilihan di zaman Utsman bin Affan itu naik, itu ada pemilihan. Gitu ya. Nah, pemilihan khalifah ya. Sekalipun pemilihan khalifahnya bukan pemilihan umum ya. Hanya di Madinah saja, hanya di penduduk Madinah saja gitu. Karena dulu mah belum ada teknologi gitu. Mau bikin pemilu itu bisa sampai berapa bulan itu, sedangkan pengangkatan khalifah itu wajib 3 hari setelah sebelumnya lengser. 3 hari sebelumnya lengser. Nah itu Khalifah Utsman itu ditanya oleh Abdurrahman bin Auf ya, apakah engkau itu akan menerapkan ya, ijtihadnya Abu Bakar dan Umar atau menggunakan ijtihad sendiri? Ya. Maka Utsman bin Affan itu mengatakan, saya akan menggunakan ijtihad Abu Bakar dan Umar. Gitu ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib beliau itu menjawab, saya akan menggunakan ijtihad saya sendiri. Gitu. Namun saat itu Abdurrahman bin Auf itu membayar Utsman bin Affan. Gitu ya. Ya sebetulnya sih dari segi suara antara Utsman bin Affan sama Ali ini seimbang. Gitu ya. Kalau sudah seimbang kan kira-kira apa yang menjadi pembeda? Ya, yang menjadi pembeda adalah mana yang paling diridhoi oleh kaum muslim, ya kan? Gitu ya. Karena ya pengangkatan khalifah itu adalah khalifah yang diridhoi oleh kaum muslim, bukan sekedar menang suara, ya, bukan sekedar menang suara. Ya. Dan pengangkatan khalifah itu oleh baiat, bukan oleh banyaknya suara, gitu ya. Suara itu hanya untuk mengukur saja lah umat itu sejauh mana. Kalau dalam Islam itu, karena kan ini juga dalil zoni ya dalam pengangkatan khalifah itu. Kalau Abu Bakar itu kan ada musyawarah gitu ya di Saqifah Bani Sa'idah, musyawarah antara pemuka Ansor dan Muhajirin, kemudian diangkat oleh Abu Bakar. Kemudian pengangkatan Umar bin Khattab itu berdasarkan musyawarah
antara Abu Bakar As-Siddiq dengan pemuka-pemuka sahabat gitu ya. Dan itu di luar daripada musyawarah yang terbuka seperti Sakifah Bani Sa'idah, pengangkatan Abu Bakar. Dan yang ketiga, zamannya Utsman bin Affan itu ada pemilihan. Ya, artinya pemilihan khalifah itu dalilnya zoni. Boleh mau pilih yang mana gitu, yang paling efektif. Nah, itu salah satu contoh daripada dalil zoni gitu ya. Nah, Umar bin Khattab saat itu memutuskan cara memilih khalifah, bukan mengangkat yang memilih khalifah, itu dengan cara ada pemilihan umum gitu ya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu menggunakan laksanakan pemilihan umum di Madinah. Nah, saat itu Utsman bin Affan dia mau menerapkan istihadnya Abu Bakar dan Umar ya, dan itu dibaiat oleh kaum muslim, dan itu dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf dan diikuti oleh kaum muslim yang lainnya. Kenapa? Karena umat saat itu masih awal tumbuh, belum siap berhadapan dengan berbagai macam pandangan atau perubahan hukum. Kan kayak contoh aja. Kalau kita kayak contoh aja kita kalau sekarang ya dalam konteks Indonesia, ganti presiden, ganti undang-undang kan kaget. Ya kan? Kaget. Gitu. Ganti undang-undang itu kan kita pasti kaget gitu ya. Kalau kita siap ada perubahan undang-undang kan ya kita, karena kita melek hukum sebetulnya kan biasa aja. Ya, kita bisa bantah, kita bisa gugat, tapi kan kalau nggak bisa kan ya bingung kan, bikin orang itu kebingungan dan jadi gagal paham gitu ya, jadi gagal paham. Cuman kalau di Indonesia semuanya gagal paham masalahnya. Nggak ada yang paham. Gagal paham gitu ya, gagal paham bukan dari umat juga gitu. Nah, maka yang dibayat itu adalah Utsman bin Affan. Ya. Dan Utsman bin Affan itu ngalah. Sebetulnya beliau itu punya kemampuan untuk berinisiatif, tapi karena memandang umat itu belum siap dengan perubahan undang-undang, nah, maka Utsman bin Affan itu menggunakan istihadnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Sekalipun ya istihad Abu Bakar dan Umar ini ada bedanya sebetulnya kalau dalam tarik Islam itu. Jadi boleh khalifah itu dia menetapkan undang-undang berdasarkan kemampuannya sendiri atau mengambil undang-undang yang udah ada, yang udah diterapkan sebelumnya bisa, atau ngambil dari pendapat ulama tertentu. Gitu. Kayak misalnya contoh Harun al-Rashid itu menetapkan ukuran satu sok, gitu. Satu sok itu berdasarkan satu sok takaran Baghdad, Irak, bukan satu soknya Madinah. Gitu. Tapi satu sok Baghdad, bukan satu sok Madinah. Gitu. Dan itu pun hasil diskusi antara Qadi Abu Yusuf dan Imam Malik. Hasil diskusi sama Imam Malik itu dipertemukan dua ulama itu sok diskusi sama kata Harun al-Rashid itu. Gitu. Beliau mendengar sendiri diskusi mereka, gitu. Kata Harun al-Rashid, kamu yang paling kuat, ambil yang kamu. Ambil. Seperti itu kondisinya. Gitu ya. Jadi legislasi undang-undang itu penuh dengan pengajian. yang disadarkan itu dalil-dalil syar'i. Gitu. Al-Qur'an, hadis gitu ya. Yang disadarkan itu gitu, pengajian gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya contoh Irsyad mau menggugat khalifah tinggal bawa aja Quran, tafsir atau apa gitu. Kamu deh menyalahi tafsir atau apa. Gitu. Itu kan itu lebih mudah lah untuk mengkoreksi penguasa. Lebih mudah. Kalau sekarang kan standar undang-undang nggak jelas, undang-undangnya lagi segitu. Kenapa kan nggak jelas standarnya? Gitu. Standarnya nisbi lah. Kalau ada standarnya nisbi gitu. Tidak kuat seperti Al-Quran. Itu kan ya karena perbedaan di dalam Islam sendiri nggak jauh-jauh sebetulnya. Kayak misalnya contoh kunut dan kunut ya apalagi? Ada nggak selain daripada itu kunut dan kunut apalagi? Ada pendapat yang ketiga? Yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Nah, ada pendapat ketiga nggak? Ada nggak? Kalau misalnya sholat taraweh kan 11 sama 23. Ada pendapat yang ketiga nggak? Nggak tahu. Ada pendapat yang ketiga nggak? Nggak ada kan? Kita coba.
apalagi kayak tadi apa namanya tuh penyewahan lahan pertanian kan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ada pendapat yang ketiga nggak? Oh, itu beda lagi hukumnya. beda bahasan hukum. Itu beda bahasan hukum lagi. Ya, kayak misalnya ru'yatul hilal, global, lokal. Apa hisab, ru'yat. Itu kan itu doang kan ya. Ada pendapat ketiga nggak ada. Gitu ya, seputar-seputar itu ya. Jadi ya kalaupun ada perbedaan pendapat tuh kalau misalkan kita teliti nggak jauh-jauh tuh ya paling cuman ya kalau nggak ini gitu, nggak besok A, besok B, besoknya C, gede, terus jadi Z. Nggak seperti itu gitu ya. Kalau misalnya mau dipikir-pikir gitu ya pakai menggunakan cara Islam itu gitu. Ya, makanya artinya seorang khalifah itu dia harus punya kemampuan menganalisa bahwasanya ini adalah hukum Islam. Nah, artinya khalifah itu nggak boleh orang awam yang dia menyangka bahwasanya ini hukum Islam padahal bukan. Nah, khalifah itu nggak boleh seperti itu. Gitu. Artinya ya gitu. Wallahu a'lam. Ada tanggapan? Oh, jelas ya. Barangkali ada pertanyaan kedua. Enggak. Dari orang Jogja, Bu. Yang kan ini masalahnya wan rumah dalam fikih ya. Kalau wan rumah dalam akidah gimana tadi? Saya kalau untuk yang dulu udah dikatakan masih dibiarkan dan dipaksakan. Untuk saat ini kan berbeda ya pandangan akidahnya. Terus nanti untuk kedepannya kalau khilafah ada tegak lagi, apakah akan seperti itu? Ya sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya negara itu tidak boleh melegislasi undang-undang yang berkaitan dengan akidah tertentu, tidak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh mazhab-mazhab akidah ya seperti tadi Asy'ari, Maturidi, Sufi, Salafi itu yang ya termasuk misalnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apa yang mereka bahas itu sebetulnya sesuatu yang di luar dari pembahasan akidah itu sendiri. Karena kan konsep Taqiyuddin itu kan memandang bahwasanya perkara yang itu sudah di luar kemampuan batas otak manusia secara indrawi dan akal, gitu ya, dan tidak ada dalil yang bisa menjelaskan itu secara shar'i, maka ya tidak diperpanjang bahasannya. Ya, tidak diperpanjang bahasannya. Kenapa? Karena mau diuyuk-uyuk berapa kali juga nggak bakal ketemu. Kayak tadi sumastawa alal arsy diuyuk-uyuk berapa kali juga, ya digulung-gulung berapa kali juga, ya nggak bakal pernah ketemu. Sekalipun mungkin ada dalil yang bisa menunjukkan makna tertentu, tapi itu pun juga tidak bisa memberikan kesimpulan yang betul-betul 100% menunjukkan itu. Ya, itulah kesalahan daripada apa yang disebutkan di dalam kitab Mizabul Islam terkait dengan bab qadar, adanya Mu'tazilah, adanya Jabariyah, Qadariyah. Itu kan kesalahan mereka adalah membahas sebuah dalil yang sebetulnya dalil itu di luar daripada jangkauan akal manusia. Makanya kan muncul dua pendapat. Manusia itu bebas dari kehendak Allah, manusia itu penuh daripada kendali penuh daripada kehendak Allah. Padahal kan yang jelas itu adalah manusia itu ditunduk terhadap syariah, itu yang paling jelas. Gak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan kita dipaksa atau tidak. Gitu. Karena yang paling jelas itu kan gitu ya itu. Sebetulnya kan bahas itu, gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu kesalahan daripada firqah-firqah atau mazhab-mazhab akidah itu. Ya di luar konteks pemikiran jangkauan manusia, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita terjun ke sana, gitu ya, artinya kita sudah terjun kepada masalah yang itu nggak ada ujungnya. Gitu ya. Nah dulu ya contoh lagi misalnya Mu'tazilah itu sebetulnya eksis ya sebelum Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun. Sebelum Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun. Itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya, Al-Ma'mun. Jadi di zaman Harun Ar-Rasyid sendiri Mu'tazilah itu sudah ada sebetulnya.
Dan sebelum Harun ar-Rasyid itu Mu'tazilah itu sebetulnya udah ada juga. Cuman itu hanya dianut oleh pribadi-pribadi orang saja gitu ya. Hanya sekelompok-kelompok orang saja gitu ya, dan tidak dijadikan kebijakan khalifah bahwasanya akidah negara itu ini loh gitu. Gitu. Ya jadi pertarungan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah ya. Jadi mana Imam Syafi'i itu saat itu hidup, Imam Ahmad saat itu hidup, itu pertarungan ilmiah. Ya, pertarungan ilmiah. Gitu. Namun setelah Khalifah Al-Ma'mun itu menetapkan bahwasanya negara ini menggunakan paham Mu'tazilah, gitu ya, dan semua ulama itu wajib berakidah Mu'tazilah, nah itu baru jadi masalah, gitu ya. Iya, semua jadi wali, hakim, ulama-ulama yang dakwah-dakwah di masjid itu, yang ngajar di masjid itu harus berakidah Mu'tazilah, gitu ya. Sampai wali Baghdad itu dia terpaksa menyatakan diri Mu'tazilah padahal enggak, gitu ya. Waktu itu beliau itu diminta untuk menguji ulama-ulama di Baghdad ya, di Irak itu, untuk terkait dengan akidah Mu'tazilah, gitu ya. Dia setuju atau tidak. Ya kebanyakan ulama itu takut sama kezaliman khalifah kan, karena memaksakan akidah. Makanya mereka mengatakan aturan itu makhluk. Gitu. Salah satunya masalah itu kita saat itu. Maka cuma hanya Imam Ahmad aja yang nggak mau nyebutin itu. Maka wali Baghdad itu ngomong ya ke Imam Ahmad itu gitu ya. Engkau bilang saja Al-Quran itu makhluk, tapi akidahmu jangan, bilangnya begitu. Karena saya pun juga begitu. Tapi karena Imam Ahmad itu ingin mencontohkan gitu ya, sikap konsisten gitu ya terhadap sebuah pendapat, agar umat itu nggak taklid begitu aja gitu ya, nggak taklid begitu, konsisten terhadap pendapatnya. Maka ya Imam Ahmad itu tetap dengan pendapat itu. Tetap dengan pendapat kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan setelah fitnah Mu'tazilah itu berhenti gitu ya, mungkin ada muncul setelah itu Asy'ari gitu ya, Imam Asy'ari yang mencoba menjawab, dan saat itu jawabannya paling memuaskan saat itu ya, paling memuaskan, makanya banyak digunakan gitu ya, banyak digunakan. Jadi kalau sebetulnya pendapat Asy'ari sendiri ya tidak bisa kita salahkan begitu juga sih, karena ya tadi mereka masih berkutat di dalam sesuatu yang hanya sifatnya zoni gitu. Jadi salah gitu ya kalau misalnya ada satu pihak yang mengatakan saya menolak Asy'ari dan Maturidi misalnya, atau sebaliknya gitu ya, saya menolak selain daripada itu gitu. Itu salah besar gitu ya. Misalnya contoh Imam Ibnu Jazari ya. Imam Ibnu Jazari dengan kitab Muqaddimah Jazariyah, yang kitab itu dipakai ilmu-ilmu tajwid di sini, yang kita pakai gitu ya, yang kita pelajari ya, syarah-syarahnya gitu ya. Ya dengan beragam jurus. Kalau sekarang gitu itu kan induknya salah satunya ke kitab Imam Ibnu Jazari. Ya, Imam Ibnu Jazari itu ya Asy'ari. Gitu, Asy'ari. Imam Asy-Syatibi itu Maliki. Udah Maliki, yang Malikinya juga ya Asy'ari juga. Imam Asy-Syatibi itu yang menggunakan qiraat asab itu. Ada qiraat asab. Sebetulnya gitu ya. Atau misalnya ilmu hadis itu kan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab Nubatul Fikar ya, Imam Hajar Al-Asqalani juga sama Asy'ari sebetulnya gitu ya. Artinya kritik kita terhadap Asy'ari misalnya, kalaupun kita tidak setuju, ya itu kritik ilmiah gitu ya. Ya tidak bisa kita menetapkan karena persoalan itu akidah tersebut menjadi orang-orang yang menganut itu menjadi kafir, nggak bisa gitu. Karena tadi apa yang didiskusikan di dalam mazhab akidah tadi ya itu sesuatu yang bukan sifatnya qat'i gitu. Nah karena berada di wilayah tersebut, khalifah tidak boleh menetapkan undang-undang dalam perkara itu gitu. Itu maksudnya. Jadi nggak khawatir, kecuali ya berbeda dalam usuluddin gitu ya, bahwasanya
Allah itu 3, wah. Itu udah jelas itu. Allah itu 3 misalnya tidak ada neraka, tidak ada surga, gitu ya, tidak ada yaumil hisab. Itu kan itu semua itu semua ulama dari mazhab apapun semuanya menyatakan ya sudah neraka itu pasti ada. Siapa yang ngomong enggak gitu ya, itu baru bisa disebut sesat gitu ya. Jadi tidak bisa kita itu seorang khalifah itu memvonis bahwasanya ini orang sesat di cabang-cabang akidah, itu nggak bisa. Tapi kalau di akar atau usul akidah itu baru bisa ditetapkan undang-undang bahwasanya kriteria orang yang murtad dari Islam ini adalah ini berdasarkan poin-poin yang itu memang poin-poin yang sangat mendasar di dalam akidah Islam. Kalau yang sifatnya cabang kayak tadi ya, dia menolak makna ras ini gini, yang sebenarnya itu nggak bisa. Itu nggak bisa gitu ya. Dan apabila itu ditabani gitu ya, dijadikan undang-undang, itu nanti kejadiannya seperti zaman Imam Ahmad dulu gitu. Jadi hasil kelompok-kelompok yang saat ini kukuh di dalam hal itu sesuatu yang nggak produktif gitu. Kurang lebih ya saja. Ada Masya Allah ya, pada kajian ini kita mendapatkan ilmu yang itu tidak didapatkan mungkin di kajian-kajian lainnya tentang sejarah-sejarahnya tadi ataupun tentang masalah akidah dan lain sebagainya, ranah-ranah yang tadi itu tentu kita menambah ilmu pada kajian malam ini, dan ini semoga menjadi keberkahan bagi kita semua, ziyadatul khair kita untuk tetap mengikuti kajian ini, dan barangkali ada tambahan dari kamu. Nanti ada. Tutup dulu. Tutup dulu. Ya. Mungkin karena untuk mempersingkatnya udah mau jam 8 juga. Jam 8. Kita tutup dulu kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan penutupan majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.